Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Bu Guru. Sehat semua? Sehat. Siap mengikuti kegiatan pelayanan kita hari ini? Siap. Sudah sarapan belum? Sudah. Oke. 1 jam pelayanan kita hari ini boleh berjalan dengan baik tanpa ada halangan dan rintangan. Oke, alangkah baik sebelum kita mulai akan kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa dan doa dipimpin oleh Yatma. Baik, sebelum kita lanjut kegiatan diskusi kita hari ini, kita lakukan game satu kali supaya pemanasan dalam kita melakukan kegiatan dengan lebih semangat. Baik, waktu dan kesempatan Ibu berikan pada teman-teman anak-anak sekalian untuk bangun, berdiri, kita game satu kali. Baru kita lanjut kegiatan pelayanan kita. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk pagi, siang, malam. Oke, terima kasih. Bersikap yang positif. Kita percaya bahwa kemampuan yang dimiliki oleh diri kita masing-masing mempunyai kualitas dan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Proses percaya diri sendiri merupakan kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita masing-masing. Ada ciri-ciri yang ciri-ciri orang yang memiliki rasa percaya diri. Yang pertama, berani tampil beda dan percaya tidak akan menjadi diri sendiri. Yang kedua, berani menerima tantangan. Yaitu orang yang percaya diri harus berani, harus belajar menerima tantangan, harus belajar sesuatu yang baru. Kemudian yang ketiga, asertif, yaitu harus tegas dan punya pendapat dan berani mengungkapkan, berani berkata tidak. Yang ketiga, mandiri. Mandiri yaitu orang yang mandiri, dia percaya bahwa pada kemampuan bisa mengatasi masalah. Kemudian yang terakhir, selalu bereaksi positif dan menghadapi masalah. Dia harus tegar, sabar, tabah dalam menghadapi masalah. Itu adalah ciri-ciri yang dimiliki orang yang percaya diri. Berikut lagi, manfaat dari rasa percaya diri. Yang pertama apa? Menjadi pribadi yang banting, tidak mudah terpengaruh. Berikut lagi, yang kedua, mampu mengatasi dengan baik. Kemudian yang ketiga, mengetahui Kemampuan diri sendiri. Yang keempat, memandang semua hal Secara logis. Berikut lagi, kualitas kepribadian akan Berubah. berikut, mampu Berproduksi baik. hidup apa lagi? Sistematis. Itu manfaat dari rasa percaya diri. Berikut lagi, faktor yang mempengaruhi ciri-ciri orang yang memiliki rasa percaya diri ini. Dengan kita belajar ini, kita merasa bahwa kita yang tidak pernah pede, percaya diri melakukan sesuatu hal. Ketika Ibu Guru, Bapak Guru tunjuk untuk tampil di depan kita, ada yang takut atau tidak? Ada yang masih takut untuk mimpin di depan, takut untuk bilang. Coba kasih ini pertanyaan yang bagus untuk Ibu Guru.
Siapa yang tidak paham tentang materi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru di depan? Bisa atau tidak? Bisa. Pasti ada yang bilang tidak, takut. Itu merupakan satu ciri sesuai yang tidak merasa percaya diri. Di sini kita belajar tentang percaya diri, berarti kita dengan tanpa sadar kita juga bisa mengatasi rasa yang tidak pede ini menjadi lebih baik. Sampai di sini, siapa yang bisa menjawab tentang bagaimana perasaan Anda ketika mempelajari materi tentang percaya diri ini? Ayo angkat tangan. Perasaan Anda tentang masalah yang sudah dipelajari ini. Bagaimana perasaan Anda tentang rasa percaya diri ini? Oke, Sarah. Pemahaman saya terhadap konsep percaya diri yaitu rasa percaya diri yang berkaitan dengan pemahaman diri dan kemampuan menyelesaikan tugas. Oke, baik. Rasa percaya diri dalam menyelesaikan tugas. Apa saja yang membuat Anda lebih merasa percaya diri dengan mempelajari materi ini? Ayo, Nana. Melakukan pola hidup sehat. Ya, melakukan pola hidup sehat. Dengan demikian, dia merasa lebih percaya diri ketika melakukan pola hidup sehat. Itu salah satu contohnya. Oke, baik. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kita akan mengerjakan tugas secara kelompok. Setelah itu kita mempresentasikannya di depan bersama teman-teman kelompok yang lain menanggapi. Oke? Oke. Setelah mengerjakannya, kita akan presentasi hasil kerja kelompok masing-masing. Kemudian kelompok yang lain siap untuk menanggapi kelompok yang akan mempresentasikan hasil kerjanya. Kita menyimak video ini. Kondisi seseorang yang menyadari kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya. Jadi istilah percaya diri ini dapat dipersolai adalah suatu kondisi seseorang yang tidak bekerja serta kekurangannya dan mampu memanagement kelebihan dan kekurangannya dengan baik. Pada hakikatnya, manusia mempunyai rasa percaya diri. Namun, rasa percaya diri itu berbeda antara orang yang satu dengan yang lain. Ada yang punya rasa percaya diri kurang, dan ada juga yang punya rasa percaya diri lebih, sehingga keduanya mengakibatkan perilaku yang berbeda. Nah, mana sih ciri-ciri orang yang punya rasa percaya diri itu? Ingat ya. Apa yang dibedakan antara orang yang mempunyai rasa percaya diri dan tidak? Berikut ini. Ciri-ciri orang yang mempunyai rasa percaya diri, berani tampil beda, berani menerima tantangan, asertif, mandiri, selalu bereaksi positif dalam menghadapi masalah. Lihat baik-baik sebentar ketika menjelaskan dalam lembar kerja peserta didik dapat menyampaikan dengan baik. Kita mencoba dengan persis apakah kesiapan kita. Berani menemukan tantangan berarti berani untuk belajar sesuatu yang baru.
Dia tahu kapan saat untuk berkata iya dan kapan saat untuk berkata tidak. Ini yang keempat yaitu mandiri. Seorang yang berdiri, ia percaya pada kemampuan dan kekuatan dirinya. Orang yang berdiri punya kemampuan yang mengatasi kekuatan dalam dirinya. Yang kelima, selalu bereaksi positif dalam menghadapi masalah. Reaksi positif ini misalnya dengan tetap tegar, sabar, dan dapat dalam menghadapi permasalahan hidup. Lalu, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi seseorang itu? Yang pertama, Faktor pertama, bentuk fisik. bentuk fisik. Bentuk fisik yang bagus. Bentuk fisik ini sekarang mempengaruhi rasa percaya diri. Ada yang kalau gemuk berarti rasa minder. Ada yang kurus juga pasti rasa minder dengan teman-temannya. Jadi itu salah satu faktor yang mempengaruhi dalam proses percaya diri kita masing-masing. Paham mungkin nih anak-anak semua? Yang kedua, bentuk wajah. Wajah juga kalau jelek berarti kadang kita tidak percaya diri. Wajah cantik juga kadang kalau berlebihan kadang kita tidak percaya diri. Jadi harus pas-pas. Itu bentuk wajah yang menjadi faktor kalau kita menjadi kurang percaya diri. Yang ketiga, status ekonomi. Kalau dia merasa dia tidak punya uang, dia bergaul dengan orang yang punya uang pasti punya rasa kurang percaya diri. Berikut lagi, status pekerjaan. Kalau dia orangnya tidak punya, dia orangnya biasa-biasa bergaul dengan orang yang sarjana dan lain sebagainya, berarti dia punya tingkat percaya diri lebih kurang. Dia merasa tidak percaya diri. Itu faktor yang keempat. Itu beberapa faktor yang mempengaruhi percaya diri. Ini manfaat. Menjadi pribadi yang tahan banting, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, mampu mengatasi keadaan yang baik, mengetahui kemampuan diri sendiri, mampu melakukan apa saja itu dari diri pribadi sendiri, memandang semua hal secara optimis, kualitas keberhasilan akan meningkat, mampu mengontrol emosi dengan baik, hidup akan terlihat secara sistematis. Pengenalan diri ini adalah salah satu proses terbentuk dalam kepercayaan diri kita masing-masing. Kita harus mengenal diri kita sendiri dulu, baru terbentuk proses percaya diri. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, kesadaran diri. Kita harus sadar bahwa kita punya diri ini memiliki potensi yang sangat-sangat berguna. Sehingga itu menjadi salah satu poin dalam kesadaran diri kita masing-masing. Kekurangan diri, kelebihan kita semua ada dalam kesadaran diri kita masing-masing. Yang ketiga itu pemahaman tentang diri sendiri. Kita harus memahami keadaan diri kita baru bisa mengontrol dengan baik proses yang ada dalam diri kita masing-masing. Kepercayaan yang terjadi dalam diri semua berawal dari pemahaman diri. Poin yang ketiga dalam proses terbentukan rasa percaya diri. Integritas itu poin yang keempat dalam proses pembentukan percaya diri. Tidak pernah menolak tugas-tugas yang diberikan oleh bapak guru dan ibu guru. Itu adalah poin yang keempat dalam proses pembentukan rasa percaya diri. Kemudian yang kelima, kepercayaan diri. Kepercayaan yang ada dalam diri kita masing-masing itu adalah suatu amanah yang dapat kita lakukan dalam menjalani
kehidupan kita sehari-hari dengan menjalani proses kepercayaan diri. Kita bisa memahami apa saja hal-hal yang ada dalam diri kita masing-masing. Membangun rasa percaya diri. Yang pertama, sering latihan dalam hal apapun. Apapun yang akan kita lakukan itu salah satu hal yang dapat membangun rasa percaya diri yang ada dalam diri kita. Yang kedua, bersikap optimis dalam berpikir yang positif dalam melakukan suatu hal. Buatlah daftar keberhasilan. Apapun yang kita lakukan, kita harus tahu saya dapat melakukan hal ini dengan kemampuan yang ada dalam diri saya. Itu buat daftar kita sendiri untuk kita tahu kemampuan kita sampai pada tahap mana. Berikut lagi, jangan putus asa ketika kita gagal dalam melakukan suatu hal yang baru dalam kehidupan kita masing-masing. Bisa paham betul anak-anak sekalian? Bisa. Berikut kita bisa menerima masukan dari teman-teman yang baik. Masukan yang baik dari semua orang. Jangan kita tidak mau menerima masukan karena itu salah satu hal positif yang dapat membangun rasa percaya diri kita. Berani tampil dimanapun dalam setiap kesempatan, objektif dalam menilai diri sendiri. Itu adalah 7 poin penting dalam membangun rasa percaya diri. Baik, sekarang Ibu persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Salah satu bangun untuk membaca hasil kerjanya. Waktu dan kesempatan diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusi kami. Nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang rasa percaya diri? Jawaban, rasa percaya diri adalah suatu kondisi yang menyadari kelebihan dan kekurangannya dan mampu manajemen kelebihan dan kekurangan yang baik. Nomor 2, sebutkan ciri orang yang percaya diri. Jawaban, berani tampil beda, berani menerima tantangan, asertif, mandiri, tegas dan suka berpendapat, mandiri, selalu bereaksi positif dalam menghadapi masalah. Nomor 3, apa saja yang mempengaruhi rasa percaya diri? 1. Bentuk fisik, 2. Bentuk wajah, 3. Status ekonomi, 4. Pendidikan dan kemampuan. Oke, baik, kita beri applause buat kelas kelompok 1 yang telah mengikuti hasil kerja kelompok mereka. Sekarang teman-teman yang lain siap untuk menanggapi. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang rasa percaya diri? Ada kelompok mana yang menanggapi di belakang? Kelompoknya Rahim. Apa yang Anda ketahui tentang konsep percaya diri? Ya. Jadi adalah suatu kondisi seseorang yang menyadari kelebihan dan kekurangan dan mampu memanajemen kelebihan dan kekurangan dengan baik. Oke, baik, terima kasih. Percaya diri adalah suatu kondisi yang dimiliki oleh seseorang, baik itu kelebihannya dan kekurangannya dalam mengatasi masalah yang ada dalam diri sendiri. Itu adalah konsep tentang percaya diri. Baik, setelah kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, Ibu akan memberikan
evaluasi untuk kita masing-masing kelompok mengerjakannya. Bagaimana pemahaman Anda tentang konsep percaya diri yang ada dalam diri kita masing-masing? Bagaimana apa yang menjadi penghalang untuk mengatasi proses percaya diri? Ayo. Lembar hasil evaluasi dan hasil proses ini dikerjakan tiap-tiap kelompok. Setelah itu baru kita akan kumpulkan untuk diadakan penilaian bersama dengan lembar kerja peserta didik yang awalnya ada sudah dibagikan tadi. Baik, setelah kita menyimak video, kita menyimak materi poin-poin yang sudah diberikan tadi. Apakah Anda sudah paham dengan materi yang sudah disampaikan dari awal? Sudah bisa mengatasi masalah percaya diri dalam diri masing-masing? Sudah. Bisa? Akan menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu percaya diri. Membangun rasa percaya diri adalah bagaimana kita bisa mengatasi kondisi sikap kita, baik itu kelebihan kita, kekurangan yang ada dalam diri kita, bisa kita atasi semua persoalan dengan baik, agar ke depan kita merasa lebih percaya diri dalam menghadapi semua masalah yang ada dalam diri kita. Setelah ini kita mengerjakan lembar tugasnya. Masing-masing kelompok dapat mengisinya setelah pahami apa yang menjadi petunjuk dalam lembar evaluasi dan juga dalam lembar hasil evaluasi proses dan evaluasi hasil. Ada 2 poin yang harus diisi tiap-tiap kelompok untuk bisa dapat mengerjakannya dengan baik. Mohon kerjasama yang baik semua terjadi berjalan dengan lancar. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari materi yang sudah ditayangkan tadi dan video yang sudah kita simak bersama, proses membangun rasa percaya diri kita sudah bisa merasakan lebih baik lagi apa yang menjadi tantangan untuk kita tidak percaya diri. Apa tanggapan Anda tentang konsep membangun rasa percaya diri ini? Setelah mempelajari konsep percaya diri ini, kamu merasa lebih bagaimana? Ada yang mau memberi tanggapan? Ya, Chelsea, silahkan. Kalau saya mendapat layanan ini, saya semakin percaya diri. Sehingga dulu saat saya disuruh sembahyang, saya malu, tapi saat saya mendapat layanan ini, saya sudah tidak malu lagi dan semakin percaya diri lagi. Bagus sekali, kita beri aplaus. Setelah mendapat layanan tentang membangun rasa percaya diri, dia lebih merasa lebih percaya diri
dia merasa tidak percaya diri. Tetapi dengan layanan ini dia merasa lebih percaya diri lagi. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan setelah mendapat layanan ini? Setelah mendapat materi hari ini, setelah merasa lebih percaya diri lagi dalam mengatasi masalah yang ada dalam diri masing-masing. Oke, baik, demikian pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, Ibu akan menyampaikan materi layanan untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang gaya belajar untuk pertemuan berikutnya lagi. Sebelum kita menutup kegiatan belajar kita hari ini, kita tutup dengan doa, dan doa yang dipimpin oleh anak kita Ayu Rahma Awan. Waktu dan kesempatan teruntukkan. Terima kasih untuk Ayu yang telah membawa dalam doa ini. Pertemuan kita sampai di sini, dan kiranya semua yang terjadi hari ini berjalan dengan baik. Semua boleh dalam keadaan sehat. Bahagia selalu. Terima kasih.